Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fisi Cantika Esa Putri dari Kesmas B, kelompok 5. Dengan NIM P101220076. Saya akan menjelaskan tentang konsep artikel populer dan artikel ilmiah. Artikel populer adalah hasil kajian, pandangan, dan argumentasi ilmiah yang disajikan dalam bahasa populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Lalu, apa sih contoh-contohnya? Seperti ini judul-judul yang disajikan oleh artikel populer. Berikut contoh artikel populer. Di sini disediakan langsung dengan sebab akibatnya agar pembaca mudah memahami apa yang dimaksud oleh penulis artikel. Artikel ilmiah itu apa sih? Artikel ilmiah menurut Komara tahun 2017 merupakan sebuah karangan faktual atau non-fiksi tentang suatu permasalahan yang dimuat di jurnal, majalah, atau buletin dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta guna meyakinkan, mendidik, dan menawarkan solusi dari suatu permasalahan. Adapun contoh-contoh judul dari artikel ilmiah dan ini. Lalu, contoh artikel ilmiahnya seperti ini. Pada artikel ilmiah diberikan abstrak pendahuluan dan penjelasan-penjelasan fakta agar memperkuat opini penulis. Lalu diberikan solusi terhadap masalah yang dibahas. Lalu selanjutnya diberikan kesimpulan dan daftar pustaka agar semua dapat disimpulkan dan daftar pustaka memperkuat argumen. Perbedaan artikel populer dan artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan artikel yang memuat informasi detail yang menggunakan bahasa sesuai EYD, sedangkan untuk artikel populer merupakan artikel yang berisi informasi yang ditulis secara ringkas dan menggunakan teknik penulisan yang bebas dan runtut serta bahasa yang ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agustina Walia dengan NIM P101220072. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan artikel populer. Artikel populer adalah suatu karya ilmiah yang disajikan ke hadapan massa secara populer pada berbagai macam di media massa, seperti majalah, koran, dan tabloid. Oleh karenanya, karya ilmiah populer ini kemudian memiliki karakter yang khas agar isi dapat diserap dengan mudah oleh orang banyak dan menarik untuk dibaca. Maka dalam pembuatannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Adapun contoh karya ilmiah bisa dalam bentuk paper, artikel, esai, dan fitur berdasarkan bahasa. Contoh karya ilmiah populer dalam bentuk artikel menggunakan bahasa jurnalistik, esai menggunakan bahasa sastra, sedangkan fitur menggunakan keduanya bergantung kepada jenis fiturnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rivaldi dengan NIM P101222075. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur artikel ilmiah populer. Struktur artikel ilmiah populer bisa dibilang cukup singkat, padat, dan jelas. Struktur artikel ilmiah populer memiliki jumlah halaman sekitar 3-5 halaman. Karena lebih ringkas, maka struktur tulisannya juga hanya terdiri dari 4 bagian saja. Struktur artikel ilmiah populer ini terdiri dari judul, pendahuluan, isi atau badan, dan diakhiri dengan penutup. Sekian penjelasan tentang struktur artikel ilmiah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Haryadi Mukti dengan stambuk P101222082. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih ciri-ciri artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer memiliki beberapa ciri-ciri yang bisa membedakan dari teks-teks yang lain. Yang pertama adalah ada pendapat penulis. Pendapat ini merupakan sudut pandang atau penilaian penulis tentang suatu hal. Yang kedua, ada bukti. Pernyataan diikuti bukti-bukti ilmiah yang mendukung pendapat seorang penulis. Bukti ini harus dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga itu ada alasan. Alasan berupa penjelasan tentang pernyataan dan bukti-bukti. Sebuah artikel ilmiah populer ini kadang disertai dengan keterangan ilmiah. Yang keempat, bahasanya itu mudah dipahami. Artikel ilmiah populer menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Populer berarti disukai orang karena mudah dipahami oleh banyak dari kalangan. Sekian dari saya penjelasan mengenai ciri-ciri dari artikel ilmiah populer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Ninyo Manareswari. Saya akan menjelaskan macam-macam artikel. Yang pertama, artikel hasil penelitian. Nah, artikel hasil penelitian merupakan artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah yang berasal dari hasil penelitian. Seorang peneliti mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. Kemudian yang kedua, artikel konseptual.
Artikel konseptual merupakan tulisan yang membantu mengembangkan teori dan menjelaskan masalah-masalah yang terjadi dalam dunia profesi. Yang ketiga, artikel telaah buku atau resensi merupakan suatu tulisan yang berisi atau secara deskriptif tentang pertimbangan dari buku atau wawasan tentang baik dan kurang baiknya kualitas suatu tulisan. Yang keempat, artikel uraian tentang ilmuwan atau obituary merupakan karya ilmiah yang berisikan tentang deskripsi atau penjelasan seseorang ilmuwan beserta sepak terjangnya dalam pengembangan ilmunya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Rosyunita dengan NIM P101220080. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual. Yang pertama bisa kita lihat dari pengertian artikel itu sendiri. Kalau artikel hasil penelitian adalah jenis karya tulis ilmiah yang memberikan informasi terkait temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Sedangkan artikel konseptual atau disebut sebagai artikel non-penelitian karena dia bukan berupa laporan penelitian, melainkan artikel yang berisi tentang hasil pemikiran atas suatu kajian gagasan dan analisis hasil dari penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Perbedaannya bisa kita lihat juga dari strukturnya. Kalau struktur artikel hasil penelitian itu ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan juga simpulan. Sedangkan struktur pada artikel konseptual itu ada judul artikel, kepemilikan atau nama penulis, pendahuluan, bagian inti atau isi artikel, penutup, bibliografi atau daftar pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Kahirani, Airstambook 237. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara karya ilmiah murni dan karya ilmiah populer berdasarkan pada aspek bahasa, aktualisasi, tema, sistematika. 1. Sistem bahasa dalam arti ilmiah murni selalu mendengarkan penggunaan bahasa Indonesia, baku dan kalimat atau kata-kata teknis keilmuan yang relevan. Misalnya, penggunaan istilah standar baku dapat ditulis menjadi bentukan dalam bahasa populer, sedangkan dalam artikel ilmu populer menggunakan bahasa lebih mudah dipahami oleh khalayak umum, yakni bahasa populer. Penggunaan bahasa sehari-hari yang sudah dikenal masyarakat untuk sering dijumpai dalam artikel populer. 2. Aktualisasi tema pada artikel murni. Artikel murni kebetulan melaporkan hasil penelitian terkait dengan hal-hal yang sedang aktual dan seperti memiliki lebih sehingga menarik untuk dibaca. Pada umumnya, suatu jurnal menyajikan artikel-artikel yang memiliki tema atau penelitian yang disebabkan karena artikel disusun oleh seseorang dan biasanya berdasarkan hasil penelitian yang sesuai minat keperluan. Tentu saja yang para pengelola atau redaksi jurnal akan berdasarkan kesulitan mencari naskah artikel tema jurnal yang sudah ditentukan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti dengan NIM P101222241. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai perbedaan antara karya ilmiah murni dengan karya ilmiah populer berdasar pada aspek bahasa, aktualisasi tema, dan sistematika. Adapun contoh dari aktualisasi tema itu sendiri yaitu misalnya topik yang saat ini sedang banyak dibahas dalam dunia pendidikan, contohnya pendidikan karakter, pluralitas dan keberagaman, serta sikap intoleransi dalam keberagaman. Sedangkan tulisan atau artikel ilmiah populer sangat mementingkan tema atau topik yang sedang hangat terjadi atau aktual dan banyak dibicarakan oleh khalayak umum. Melalui pilihan tema yang penulisan artikel ilmiah aktual tersebut diharapkan dapat mengundang banyak kalangan agar mau membacanya. Oleh karena itu, seorang calon penulis artikel ilmiah populer harus pandai-pandai mencari tema apa saja yang sedang aktual. Selanjutnya, bagian 3 ada sistematika. Sistematika pada artikel ilmiah murni selalu menggunakan aturan baku sesuai dengan format yang sudah ditentukan redaksi jurnal. Ketentuan tersebut dapat dijumpai pada halaman bagian dalam cover belakang jurnal, sedangkan artikel ilmiah populer bersifat fleksibel dan tidak memiliki aturan baku. Sistematika dalam artikel ilmiah populer lebih mementingkan penyajian yang menuntun, tujuannya agar pembaca lebih mudah untuk mencerna isi tulisan dari si penulis. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Siti Fatimah Az-Zahra dengan akhiran NIM 245 yang akan menjelaskan konsep proposal penelitian dan proposal kegiatan. Proposal atau rancangan penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Proposal harus dibuat secara baik dan jelas sehingga mampu menjadi pegangan selama penelitian berlangsung. Di dalam pendahuluan itu berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tinjauan pustaka. Di bagian ini berisi kajian teori, kerangka berpikir peneliti, dan hipotesis penelitian. Ketiga, prosedur penelitian, di mana di bagian ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknis analisa data. Proposal kegiatan termasuk ke dalam surat resmi karena ditulis secara sistematis dan terperinci, bertujuan untuk mendapatkan dana dan persetujuan dari pihak yang berkepentingan. Struktur proposal
kegiatan, yaitu 1. Judul proposal yang ditulis dengan singkat, jelas, dan menarik. Kedua, pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Ketiga, isi proposal, di mana ada nama kegiatan, susunan acara, susunan panitia, dan susunan anggaran dana kegiatan. Keempat, penutup yang berisi harapan dan permohonan dukungan kepada pihak terkait. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fatwa dengan akhiran NIM 135. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan proposal kegiatan dan proposal penelitian. Yang pertama, proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah dokumen yang dibuat untuk melakukan suatu kegiatan. Dokumen ini akan menjabarkan rencana pelaksanaan suatu kegiatan. Misalnya, tema kegiatannya apa, susunan acara dari apa sampai apa, tujuan dilaksanakannya kegiatan, biaya yang diperlukan untuk penunjangan pelaksanaan, dan lain sebagainya. Sedangkan proposal penelitian adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian. Penelitian sendiri adalah proses menentukan suatu masalah untuk diteliti dan ditemukan solusinya. Sebelum penelitian dilaksanakan, maka diajukan dulu proposal yang menjelaskan rencana kegiatan penelitian tersebut. Rencana ini dicantumkan di dalam proposal penelitian tadi. Dari penjelasan mengenai definisi antara proposal kegiatan dan proposal penelitian di atas, mungkin sudah punya sedikit gambaran mengenai perbedaan keduanya. Jadi, berikut adalah rangkuman perbedaan antara proposal kegiatan dan proposal penelitian. Yang pertama ada tujuan penyusunan, yang kedua ruang lingkup penggunaan, yang ketiga muatan isi, dan yang terakhir sistematika penulisan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan proposal kegiatan dan proposal penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dengan NIM P1012203. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika laporan penelitian. Laporan penelitian, sistematika penelitian adalah sebuah kerangka yang nantinya berisi mengenai laporan penelitian yang berfungsi sebagai dokumen persetujuan. Yang kedua, format-format sistematika penelitian. Yang pertama, pendahuluan, landasan teori tinjauan pustaka, pembahasan metodologi perancangan sistem dan implementasi, daftar pustaka, lampiran kesimpulan, dan penutup.